Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak bapak semuanya. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Sang Pencipta agar kita mendapatkan segala berkahnya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi segala usaha kinerja apa yang akan kita lakukan, khususnya menjadikan anak didik bapak semuanya orang-orang yang berilmu. Anak didik bapak yang bapak sayangi semuanya, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang permasalahan pentingnya perilaku jujur. Ada beberapa item yang tertentu yang perlu Ananda garis bawahi. Yang pertama adalah definisi jujur. Yang kedua, dalil firman Allah atau al-hadits tentang jujur. Yang ketiga, Ananda harus bisa menganalisa gambar yang akan disajikan. Poin yang pertama tadi kita bahas adalah tentang definisi jujur. Apa kejujuran tersebut? Jujur adalah kesesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ketika orang bersumpah, harus jujur dengan apa yang disumpahinya, jangan sampai melanggar dari sumpah tersebut. Ketika telah melakukan perjanjian, harus jujur dan jangan sampai mengingkari dari apa yang dijanjikan tersebut. Perlu keberanian yang sangat matang dalam melakukan sebuah kejujuran, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam mutiara hadisnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qulil haq walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kenapa demikian? Ketika kita mampu berkata jujur, maka ada beberapa tantangan yang Ananda siapkan. Yang pertama, harus siap dikatai teman. Yang kedua, harus siap yaitu harus siap dikatai teman. Yang kedua, harus siap dikatakan soalim. Nah, sehingga banyak sekali tantangan yang kita jumpai di lapangan. Ketika kita mengingatkan teman hanya mampu meledek kita. Kalau mau ceramah silahkan di masjid sana. Ketika kita mengingatkan teman, toh teman juga mengatain kita melalui sosial media yang ujung-ujungnya diketahui oleh dunia, padahal dia tidak mengetahui orang yang diceritakan juga punya mata dan memiliki akun sosmed yang sama. Maka dalam hal ini, dalam pentingnya berperilaku jujur, harus memiliki sebuah keberanian. Sehingga dalam sebuah buku pendidikan agama Islam yang telah Ananda ambil di perpustakaan Kiai Hajar Dewantara, yaitu makna berani diambil dari kata syajua yasju'u syaja'atan, yang artinya keberanian. Dengan mental berani berkata jujur, dengan mental berani perbuatan yang jujur, sehingga Allah memberikan fasilitas kepada orang-orang yang jujur sesuai dengan firman Allah, Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang benar. Menjadi orang-orang yang benar
harus siap memiliki sebuah tantangan. Nabi pangkatnya sampai kepada derajat Nabi karena mereka memiliki sifat kenabian yang 4. Apa sifat kenabian nominasi yang dudukan yang pertama? Adalah sidik. Apa makna sidik? Jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah, artinya adalah cerdas. Sehingga dalam perkataan jujur di sini, makna jujur di sini, Ibnu Qayyim berkata, lawan dari kata jujur adalah kebohongan. Lawan daripada sidik adalah nifak. Nifak artinya munafik. Munafik artinya adalah kebohongan. Orang berbohong otomatis pandai menutup-nutupi dari kebohongannya itu tadi. Sehingga kembali Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza tu'minul khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ciri orang munafik dibagi kepada 3. Apabila berbicara dia bohong, apabila diberikan amanah dia berkhianat, dan apabila berjanji dia ingkar. Maka ananda semuanya, Bapak berharap mudah-mudahan ananda semuanya, khususnya ananda yang duduk di SMA Negeri 3, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang jujur. Sebagai babak terakhir, silahkan ananda lakukan analisa pada gambar berikut ini, sifat jujur apa yang tertera pada gambar, serta sifat khianat apa yang tertera pada gambar. Silahkan jawaban ananda diisi di dalam kolom komentar. Anak-anak Bapak semuanya, mungkin materi pelajaran kita cukup sampai di sini. Agar ananda Bapak, anak-anak Bapak tidak ketinggalan segala materi pelajaran yang akan datang, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.